Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu software yang biasa dan sering digunakan oleh orang engineer. Software apa sih? Jadi ini adalah software MATLAB. Nah, fungsi dari software MATLAB ini sebenarnya banyak banget teman-teman. Tapi yang bakal saya sebutin di sini hanya beberapa. Di antaranya itu ada matematika dan komputasi, analisis gambar, grafik keilmuan, analisis data visualisasi, dan masih banyak lainnya. Bahkan nggak cuma hanya bidang engineer yang dapat menggunakannya, bidang keilmuan lainnya juga dapat mengatasi permasalahan keilmuannya di software ini. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keretakan. Jadi, kita akan mencoba mencari sebuah nilai persentase keretakan yang terjadi. Oke. Nah, kita akan mencari persentase keretakan yang terjadi. Nah, apa sih hubungannya dengan bidang keilmuan kita, teknik lingkungan? Jadi keretakan ini kita dapat jumpai di TPA. Kalau teman-teman tahu, di TPA itu terdapat liner atau lapisan penahan lidi TPA, di mana lapisan penahan lidi TPA ini dalam cuaca yang ekstrim seperti kemarau ini dapat mengakibatkan terjadinya kekeringan dan lama-lama akan mengakibatkan keretakan. Dan keretakan ini tentunya bila kita biarkan akan mencemari lingkungan, bisa mencemari air tanah dalam, bahkan mencemari lingkungan sekitar, sehingga perlu adanya upaya untuk menanggulanginya. Sehingga salah satu upayanya yaitu untuk mengetahui berapa persen keretakan yang terjadi agar tahu apakah ini masih sesuai batas dari keretakan yang dibutuhkan atau malah lebih, sehingga perlu adanya pengkajian ulang mengenai bahan yang digunakan sebagai landfill TPA, liner TPA gitu. Hanya untuk liner landfill, tapi keretakan sendiri ini dapat kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti keretakan pada dinding, keretakan di aspal, atau keretakan di jalan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kode keretakan, dari apa yang teman-teman bisa lihat pada layar, dalam software MATLAB ini terdapat 4 sub-window. Nah, di antaranya ada current folder, di mana ini untuk menampilkan folder-folder yang ada. Lalu di sini ada workspace, di mana ini untuk menampilkan informasi-informasi dari variabel kode yang telah kita buat. Lalu di sini adalah editor, di mana editor ini adalah untuk menyimpan kode yang telah kita buat. Dan di command window ini adalah jendela utama untuk menjalankan perintah atau mengeksekusi perintah yang telah kita buat. Sebelum itu, yang teman-teman perlu ketahui adalah bagaimana caranya kita dapat mencari persentase keretakan yang terjadi di software MATLAB ini. Jadi, hal ini berhubungan dengan namanya image analyzing atau analisis gambar. Makanya kita perlu gambar untuk menentukan keretakan. Nah, kali ini kita akan menggunakan gambar ini, itu gambar sampel 1. Nah, mana ini merupakan gambar RGB atau gambar red, green, and blue, atau biasa kita sebut dengan gambar asli, di mana gambar ini nantinya akan kita ubah menjadi gambar biner, yang dimana gambar biner itu adalah gambar yang hanya memiliki 2 warna piksel. Yang pertama adalah warna hitam dan yang kedua adalah warna putih. Nah, jika kita angkakan, warna hitam itu memiliki angka 0 dan untuk warna putih itu memiliki angka 1. Di sini sedikit membahas mengenai kenapa warna hitam itu berangka 0 dan warna putih itu berangka 1. Itu dikarenakan ini. Jadi merepresentasi warna piksel dengan kombinasi R, G, dan B. Bisa kita lihat bahwa warna hitam itu memiliki R, G, dan B-nya adalah 0. Sedangkan warna putih itu R, G, dan B-nya adalah 255. Yang menandakan bahwa warna putih ini juga dapat dikatakan berangka 1 gitu. Nah, sama halnya dengan warna lainnya. Jadi, ini merupakan angka-angka yang dapat digunakan untuk merubah suatu piksel menjadi warna yang kita inginkan. Dan karena kita saat ini itu
tujuannya adalah menjadikan gambar RGB menjadi warna hitam dan putih karena kita membutuhkan gambar biner, jadi kita hanya butuh warna piksel hitam dan putih, maka yang kita butuhkan adalah warna hitam dan putih saja, gitu. Ini kita akan membahas lebih mendalam tentang kode dari keretakan. Nah, yang pertama ini adalah clear command window, di mana kode ini digunakan untuk menghapus riwayat-riwayat yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya nih, sebelum buat kode ini, kita sebelumnya pernah buat perkalian, pembagian di command window. Contohnya kayak gini, 3 kali 1, lalu 2 kali 2, lalu 4 bagi 2. Nah, kan tentunya ini sangat mengganggu tampilan di layar MATLAB, ya kan? Jadi, sebenarnya kan harus kita hapus. Nah, tapi dia tidak bisa dihapus hanya dengan menggunakan backspace. Jadi, untuk menghapus riwayat-riwayat sebelumnya, yang kita harus ketik adalah CLC. Lalu tekan Enter. Maka, riwayat-riwayat yang telah kita buat sebelum membuat kode ini, itu akan terhapus. Oke. Nah, tapi ternyata di sini, di workspace juga ada nih, akibat dari riwayat yang telah kita buat di command window. Nah, gimana sih cara ngilanginnya? Jadi kalau ngilangin di workspace ini, kita hanya ngetik clear, maka di workspace akan menghilang. Nah, karena di sini ada tulisan, maka kita ketik lagi tadi CLC, enter, maka hilang. Jadi untuk CLC ini khusus untuk command window dan clear ini untuk workspace. Untuk menempatkan kode ini, harus kita letakkan di dalam satu folder yang sama dengan gambar yang akan kita deteksi. Jadi di sini, nah, jadi kode harus diletakkan di dalam satu folder yang sama dengan gambar. Karena kalau tidak digabungkan atau tidak ditempatkan pada satu tempat yang sama, maka si gambar ini tidak dapat dideteksi oleh kode ini. Jadi memang harus diletakkan pada satu folder yang sama. Selanjutnya adalah convert to grayscale. Kenapa sih gambar yang asli ini harus diubah menjadi pixel yang memiliki warna abu-abu? Nah, ini untuk menyamaratakan dengan yang nantinya akan kita ubah menjadi hitam dan putih. Karena abu-abu itu sudah mendekati dengan hitam dan putih. Maka dari itu, perlunya kita mengubah gambar asli ini menjadi abu-abu. Nah, di sini kita dapat lihat BX sama dengan RGB 2 gray A, di mana A ini merupakan gambar variabel yang akan kita deteksi. Lalu ini ada subplot sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana 2 ini merupakan baris, maka ada 2 baris, 2 kolom, dan gambar akan diletakkan pada kolom kedua, gitu. Oke, sekarang berarti calculate the total area, di mana kita harus mengetahui berapa luas permukaan dari si gambar yang akan kita deteksi. Nah, di sini kita lihat ada C sama dengan IM2BW BX, 0, di mana BX ini merupakan variabel gambar yang akan kita deteksi yang tadi sudah dirubah dari RGB menjadi grayscale atau abu-abu. Dan ini 0 menandakan bahwa kita menghilangkan warna hitam pada gambar. Jadi di gambar kita akan hilangkan warna hitam dan akan menyisakan warna putihnya saja, sehingga kita dapat mendapatkan luas permukaan dari si gambar yang akan kita deteksi. Jadi makanya kita akan mendapatkan hanya gambar warna pixel putih saja. Lalu di sini ada subplot, di mana subplot ini sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan di sini ada total area sama dengan BW area, di mana total area ini adalah hasil dari si C, yaitu M2BW BX, 0. Maka hasilnya adalah total area atau luas permukaan dari gambar yang akan kita deteksi. Semangatkan teman-teman semua. Nah, sekarang adalah background black to white. Jadi kita harus mengubah warna background hitam menjadi warna putih. Dan kenapa kita harus mengubah warna background menjadi putih? Itu dikarenakan dengan apa yang dibahas sebelumnya. Jadi pixel hitam itu dikhususkan untuk daerah yang mengalami keretakan, sedangkan yang warna putih itu yang tidak mengalami keretakan. Jadi pasti udah mengerti kan
kenapa harus diganti dengan putih? Maka background warna hitam ini otomatis nanti bakalan masuk ke dalam hasil dari nilai keretakan yang terdapat di dalam suatu gambar. Nah, jadi malah menghasilkan hasil yang aneh nantinya, sehingga perlunya diubah menjadi white pixel atau daerah yang tidak mengalami keretakan gitu. Nah, di sini kodenya adalah RGB sama dengan Zeiss BX, di mana BX ini merupakan gambar variabel yang kita deteksi. Kemudian di sini kita menggunakan sistem looping namanya. Kita buka lalu kemudian di akhir akan kita tutup. Nah, di sini ada for R sama dengan 1 banding R, for G sama dengan 1 banding G, for B sama dengan 1 banding B, di mana ini menandakan bahwa semua piksel warna merah, hijau, dan biru yang terdapat di dalam variabel gambar yang kita deteksi yaitu BX. Nah, jika if BX RGB sama dengan 0 atau hitam, kan dia kan tadinya hitam nih. Nah, memang warna hitam, maka kita akan ubah dia menjadi warna putih. Jadi BX RGB sama dengan 255. Kenapa 255? Ini sebelumnya kan kita udah bahas. Jadi warna putih itu untuk R, G, dan B-nya itu sama angkanya yaitu 255 dan dapat disimpulkan dia memiliki angka 1. Nah, sini juga dapat ditulis juga 255. Dan akhirnya kita akan tutup dia dengan N karena tadi kita pakai sistem looping. Itu adalah convert to binary image. Jadi kita akan mengubah gambar yang tadinya sebelumnya kita mengubah gambar jadi grayscale, kita akan rubah lagi menjadi binary image. Di mana grayscale ke binary image ini dapat kita ubah dengan proses namanya thresholding. Itu adalah suatu nilai pembatas dari konversi yang akan kita lakukan dari grayscale menuju ke binary image. Karena binary image hanya membutuhkan dua warna yaitu hitam dan putih. Kita butuh angka tengah-tengahnya, di mana kalau kurang dia akan menjadi hitam, kalau lebih dia akan menjadi putih. Nah, di sini kita akan menggunakan angka dari suatu pixel, yaitu biasanya dia antara rentan 0 sampai 255. Maka kita ambil nilai tengahnya yaitu 128. Nah, kalau kita ubah lagi, maka dapat berubah menjadi 0,5 itu dari 128 dibagi 255. Nah, untuk umumnya itu adalah 0,5, tapi kali ini yang aku pakai adalah 0,25. Jadi titik 25 ini adalah 0,25. Kenapa? Karena di sini kan yang aku gunakan itu adalah hanya satu sampel, dan satu sampel ini dapat kita lakukan cara namanya trial and error, di mana kita akan membandingkan hasil biner apakah sudah menyerupai dengan gambar aslinya atau belum. Jadi kita dapat melakukannya dengan trial and error. Bisa kita ganti lebih kurang dari 0,25, bahkan bisa lebih besar dari 0,25. Jadi tergantung apakah gambar nanti sudah menyerupai gambar asli atau belum. Nah, terus di sini ada BW sama dengan IM 2BW BX level, di mana BW ini adalah gambar yang kita deteksi, lalu level ini dari sini. Nah, di sini adalah subplot yang berarti pada garis kedua pada kolom memiliki dua baris, memiliki dua kolom, dan gambar diletakkan pada kolom keempat. Oke, sekarang adalah calculate the number of the white black from total number black and white pixel, calculate cracking area and shift. Jadi di sini kita akan menjumlahkan berapa total dari pixel putih dan berapa total dari pixel hitam. Dimana nantinya kita akan menentukan berapa crack areanya, white areanya, terus persen dari putih, daerah putih, dan persen dari yang mengalami keretakan. Oke, di sini pertama adalah W sama dengan sum BW titik 2 persen. Nah, ini adalah untuk menentukan total atau jumlah dari pixel berwarna putih. Nah, di sini adalah yang selanjutnya adalah B sama dengan sum tidak terhingga BW ini. Nah, ini untuk menentukan dan juga memperoleh jumlah dari pixel berwarna hitam. Nah, selanjutnya
di sini kita tulis kembali pixel hitam itu adalah kita sebut B dan pixel putih kita sebut W. Nah, crack di sini itu kita tulis rumusnya adalah total area dibagi dengan pixel putih ditambah dengan pixel hitam dikali dengan pixel hitam. Lalu untuk daerah yang tidak mengalami crack, total area dibagi pixel hitam ditambah pixel putih dikali pixel putih. Maka persen dari yang tidak mengalami keretakan itu rumusnya area yang tidak mengalami keretakan dibagi dengan total area permukaan dikali 100. Lalu yang chief ini persen, 100%. Lalu yang chief ini berarti crack area yang mengalami keretakan dibagi dengan total area dikali dengan 100%. Nah, kalau misalnya udah sampai sini, kita dapat merunning kode ini, apakah kode ini sudah sesuai atau sudah aman atau masih ada yang error, yaitu dengan cara klik menu bar editor lalu klik running. Maka sini akan muncul variabel-variabel di dalam kolom workspace. Lalu juga kita akan mendapatkan gambar. Di sini akan ditampilkan sebuah gambar. Nah, figure. Di sini terdapat 4 gambar, di mana ini adalah gambar pertama, yaitu variabel A, di mana gambar belum diubah menuju ke gambar abu-abu dan juga biner. Lalu ini adalah gambar BX, di mana gambar sudah diubah ke abu-abu. Ini gambar variabel C, di mana ini untuk menentukan luas permukaan. Dan ini untuk variabel D, yaitu hasil akhir di mana kita akan mendapatkan persentase dari keretakan. Nah, bila kita lihat di sini dan sebenarnya tadi aku sampaikan bahwa untuk menentukan level di convert to binary image ini dapat dilakukan dengan 2 hal, yaitu yang pertama dengan trial and error dan yang kedua dengan thresholding, yaitu nilai tengah. Nah, coba kita lakukan dengan thresholding karena yang coba kita perhatikan di sini ini tidak begitu sesuai dengan gambar asli, ya kan? Maka kita coba 0,5. Maka apa yang akan terjadi? Ya. Nah, sini terlihat bahwa pixel hitamnya itu lebih banyak. Bahkan untuk daerah yang tidak mengalami crack, dia juga mendapatkan pixel hitam. Nah, makanya nggak semua gambar itu bisa kita gunakan dengan thresholding gitu. Jadi dapat kita gunakan dengan mencari-cari terlebih dahulu atau dengan trial and error. Nah, coba kita turunkan levelnya menjadi level 4. Oke, maka ini lebih mending. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa si nilai persentase keretakan yang dialami oleh gambar ini itu adalah sebesar, coba kita lihat chiefnya itu kepanjangan dari crack intensity factor, yaitu sebesar 5%. Oke, di sini kan tadi kita juga mencari variabel-variabel lainnya, yaitu black pixel itu berjumlah 6.325, white pixel itu berjumlah berapa? 109.956. Lalu crack area di sini sebesar segini. Lalu white area di sini adalah sebesar segini. Dan untuk hasil akhir yaitu mencari persentase. Untuk persentase daerah yang tidak mengalami keretakan itu adalah sebesar 94%. Dan untuk chief atau daerah yang mengalami keretakan adalah sebesar 5%. Dan jika ini 5%, jika kita jumlahkan antara chief dan white dan persen white atau daerah yang tidak mengalami retakan itu akan diperoleh jumlah 100%. Dan itu menandakan bahwa ini sudah akurat karena tidak lebih dan tidak kurang dari 100% karena kita kalikan juga dengan 100%. Oke. Begitu kira-kira. Lalu yang terakhir adalah gimana caranya kita nge-save nih untuk menyimpan gambar si biner ini. Nah, gimana kita cara nge-save ini nih? Ya kan, kita butuh banget nih yang ini karena yang kita cari adalah
si gambar biner ya kan. Di sini kita bisa gunakan kode yaitu gunakan im write dalam kurung BW, terus ditulis file name-nya apa, maka dia otomatis akan masuk ke dalam folder yang sudah kita gabungkan dengan kode. Jadi di sini ada hasil biner, di sini ada sampel yang tadi menjadi bahan atau gambar yang kita deteksi, lalu di sini adalah kode. Oke, sampai di situ aja. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga ini dapat menjadi bahan tambahan dan wawasan teman-teman semua untuk mengetahui software terbaru atau mungkin yang belum pernah dicoba dan belum pernah didengar. Jadi ini mungkin sedikit lah pengetahuan buat teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.